nikah, mendingan nikah sama awewe sudah. Kunaon gitu, ngeunah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Orangnya dulu. Jadi DKM mengeluarkan pantunnya. Kayaknya saya juga mau beradu pantun supaya semangat. JSL Jamaah Subuh Limus Nunggal setiap malam, setiap hari Ahad. Yang mau jawab salam saya dijadikan orang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, ulama kita, sesepuh kita, Dewan Pembina MUI Desa Limus Nunggal, Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin MM. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahkan umurnya. Amin. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil MUI Desa Limus Nunggal, Akhinal Kiram Al-Ustadz Mahbub. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Cilengsi, Bapak Ustadz serta Ahmad Firdaus beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh pengurus MUI, Komisi Pemberdaya Perempuan, Komisi Pendidikan, alhamdulillah ada, Komisi Dakwah ada, Komisi Organisasi Ustadz Mulyadi ada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Diberkahkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu, bapak-bapak. Tak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Awwabin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di rumahnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Segala urusan kita dikabulkan oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan usaha kita, diberikan keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini benar-benar malam yang sangat bahagia sekali. Dari tadi, dari sore saya itu ngantuk. Mau baca kitab saja kagak bisa. Bukannya asal cerita ini. Buka kitab teh ngantuk, kunaon urang teh baca kitab teh ngantuk we. Apa memang urang udah tua? Tapi kayaknya enggak tua sih. Masih muda kene urang. Ya. Apa emang males urang ya? Subhanallah ya. Hari ini saya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang hadir di malam hari ini adalah para pemuda-pemudi generasi Islam, generasi agama kita yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalimat yang indah, tidak ada cinta, kasih sayang yang indah kecuali cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang tidak ditolak atau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan a'maluna bainal qabuli warraddi illa bis salati 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, a'maluna, amalan-amalan kita bainar raddi wal qabuli, antara ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa salata 'ala nabi, kecuali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Rabiul Awal para ulama mengatakan setidaknya di bulan ini kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sudah nggak melihat Rasulullah? Belum? Sama saya. Artinya apa? Lebih perbanyak lagi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamathalu bi." Siapa saja yang telah melihat aku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihat aku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai luapan rasa cinta, rasa gembira kita, yaitu kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman baheula teh Pak ya,
kurang abdi teh tahun 2003 ya masuk ke Cilengsi, kenal Pak Kiai Asep ya karena ngajar kesana kesini ya, kemudian kenal sama gadis Sunda. Emang orang bareto waktu pesantren ya kumpulnya sama anak-anak Sunda. Dari mana itu? Dari Kerawang. Kalau ngomong teh, kalau bicara lemes banget. Sampai saya bicara, ya Allah, ini laki-lakinya ngomongnya lemes banget. Kumaha awewe nah iya. Abdi bade ka dieu naon teh ngomong aku. Urang mah hafalnya sia aing doang ya. Makanya waktu di pesantren teh Bu ya cerita ya selingan ya. Waktu di pesantren kumpul dengan teman-teman yang ada di Kerawang, di Rawas Bengkok, ya banyak teman-teman ya, ada yang punya pesantren dan lain sebagainya. Dia bilang, Apandi, kamu kalau mau menikah, mendingan nikah sama awewe sudah. Kunaon gitu, ngeunah katanya. Setelah itu, selang beberapa tahun berpisah, sudah taharrud ya, sudah wisuda dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ini ke Cilengsi. Ya, kurang ke Cilengsi mah cuma bawa sepatu hiji sama apa namanya celana kodore hiji guys, eta wae. Urang mah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting urang ngajar ngaji ya, ngajar bahasa Arab, ngajar naon lah ya. Masa bodoh deh orang mau ngomong saya apa kayak, yang penting urang ngajar. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ya mengabulkan doa-doa yang mungkin dulu pernah saya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah saya rasakan atau yang mungkin sudah saya lupakan. Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan perempuan gadis Cilengsi dari Cirumput, saudaranya Ustaz Mahbub. Orang tidak terkenal tuh Ustaz Mahbub. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dahsyatnya cinta. Jadi cinta eta datangnya tiba-tiba tanpa disangka. Begitu pula cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam kitab ayat Ustaz Ngoprek ya, Ustaz Mulyadi. Ngoprek kitab bukan ngoprek lektor ya. Kalau di dalam kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya, ada cerita Imra'atul Qais dan Laila. Begitu cintanya Qais kepada Laila, padahal Laila teh hidung ya, hitam karena saking cintanya. Wah ya, mau dinikahkan ke yang lain embung pokoknya orang hayang Laila wae. Laila teh hitam Qais aja. Karena kedua orang tuanya tidak ada sepaham, maka anak ini, kedua insan yang saling mencintai ini ya, dipisahkan. Laila nikah dengan laki-laki lain, Qais ya, dia tetap membujang dan senantiasa memuja-muji kekasihnya yaitu Laila. Suatu hari dia masuk di suatu tempat, suatu hari dia masuk di perkampungannya Laila. Kemudian yang dia lihat adalah puing-puing rumah Laila. Maka Qais berkata, "Kifa nabki wa dzikra habibi wa manzili
bisahtil liwa bainad dakhuli wa awmali. Apa yang dikatakan oleh Kais, ya, ketika dia melewati sampai di rumahnya Laila, dia lihat rumahnya sudah roboh, yang ada hanya puing-puingnya saja. Dia ambil debunya, kemudian dia cium-cium itu debu. Maka orang-orang lihat, Kais, siage lo, apa gendengmu, apa edan? Kata Kais, sesungguhnya yang aku cium ini bukan debu, tetapi orang yang pernah menginjak rumah dan debu ini, yaitu Laila. Segitu dalamnya cintanya, ya, orang dari Jawa ke Sunda, perjalanan 24 jam. Masa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa? Cinta tidak perlu dalil. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita harus berlebihan cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita harus berlebih-lebihan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulama mengatakan, ana ma madahtu Muhammadan bi qasaidi, walakin madahtu qasaidi bi Muhammadi. Kata ulama, aku tidak memuji Muhammad dengan qasidah-qasidahku, syair-syair, maulid-maulid yang aku buat, tetapi aku memuji qasidahku disebabkan di situ ada nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara tentang cinta ini, Bu, Pak, waduh, ya, ini perasaan yang sangat dalam, ya. Mual bisa diungkapkan sehari semalam, ya. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, ya. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bu, yang pertama, Rasulullah itu menolong kita. Yang kedua, Rasulullah itu memberi syafaat kepada kita. Syafi'un musyaffa'. Rasulullah itu menemani kita ketika kita sudah masuk surga, ditemani oleh Rasulullah. Rasulullah menunggu kita di surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa. Di akhir hayatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan ummati, umat. Di Siratul Mustaqim titian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi ma arda bi ummati wahidun finnar." Demi Allah, saya tidak ridha satu dari umatku yang masuk ke neraka. Jadi sahak wae umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gak ada yang masuk ke neraka. Tapi diproses gelap. Yang kerjaannya suka minum cap miring, ditaruh di kulkas gelap, di oven gelap, ya, api ngenah, ya. Yang kerjaannya maksiat, ya, dicuci gelap, diberi rinsuk, dibeli krorok, ya, baru setelah sengit masuk ke surga. Orang Jawa ngomong Sunda, pokoknya itu lah artinya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada khasarahnya
tidak ada ruginya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam aj'al salat alaika. Ya Rasulullah, kira-kira berapa kali aku harus bersolawat kepadamu? Apakah sepertiga dari ibadahku bersolawat kepadamu? Seperempat? 2/3? Atau setengah ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa in zitta fa huwa khairun. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kalau begitu ya wis. Saya ngerti bahasa Jawa. Kalau gitu ya wis ya Rasulullah, berdino setiap hari aku bersolawat kepadamu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Maka Rasulullah mengatakan, idan tukaffa hammaka wa tughfar dzambaka. Kalau begitu kamu akan mendapatkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesumpekan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Saya tadi khutbah Jumat di Cilincing Hijau, bawain ini hadis ini. Jamaahnya ngomong, Pak Ustaz, kalau tunggal poe sholawatan baik ya, setiap hari sholawat baik, ntar yang lain gak kebagian. Waduh, ngomong apa ya Bu? Saya bilang, kalau emangnya Bapak gak pernah bersolawat apa? Ya jarang-jarang Ustaz ya. Emang mulutnya saja yang embung salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasanya beban di dunia ini yang paling berat itu adalah sumpah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Beban di dunia yang paling berat ini adalah sumpah. Pengen tahu, tanya sama Pak Kadus. Ya? Kalau enggak Pak RW lah. Gedeng-gedeng ada yang ngadu lagi enak-enak rokok. Pak RW, tolongan urang, kayak naon, kayak kemautan. Lagi enak belum juga habis sebatang. Kalau enggak ke Pak RT, ya, enggak enaknya aja itu. Pak RT sama Pak RW itu kebagiannya enggak enaknya doang. Kecuali kalau tribulan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, beban yang paling berat di dunia ini adalah sumpah. Senajan orang boga duit loba, awewe loba, yang benghar dan lain sebagainya, lamun setiap hari sumpah, gak ada nikmatnya. Tapi kalau ada orang yang hidupnya pas-pasan, gak punya apa-apa, pokoknya pas-pasan ya, setiap hari cengangas, cengenges, ketawa, ketiwi ya, gak ada sumpahnya. Enak gak itu Bu? Enak? Saya gak mau Bu, gak punya duit, cengangas, cengenges, orang bilang gelo gitu.
Kemudian beban berat di akhirat yang paling berat itu adalah membawa dosa. Makanya Rasulullah mengatakan idzan tukfal hammaka wa tughfar dzambak. Semoga ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair, wabil khusus yaitu kepada Bapak DKM ya yang sudah memberikan ruang kepada kahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.